Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali program V-Newsroom edisi Rabu 28 Mei 2025. Itulah saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Sebanyak 3.559 CPNS dan P3K menerima SK pengangkatan tahap 1 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau formasi tahun 2024. Penyerahan SK pengangkatan kepada ribuan CPNS dan P3K tahap 1 Pemprov Kepri formasi tahun 2024 dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Rabu 28 Mei 2025. Adapun rincian penerima SK pengangkatan tersebut, sebanyak 3.481 orang adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan 78 lainnya merupakan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berpesan, P3K dan CPNS yang baru dilantik harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Gubernur Ansar juga berharap para CPNS dan P3K yang telah dilantik mampu menjadi contoh teladan, menjaga etika dan integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, mereka mesti jadi P3K dan PNS yang sukses ya. Dan terus tingkatkan kinerja, kesungguhan, terus belajar karena ilmu pemerintah dan kemasyarakatan ini kan dinamis ya. Kita yakin nanti mereka akan jadi pimpinan-pimpinan pada level tertentu ya. Ini mungkin P3K masalah milik-miliknya ya. Nanti evaluasi golongan. Nah, yang penting sekarang statusnya dulu berubah. Kalau statusnya sudah berubah, tinggal bagaimana mereka masing-masing mengejar karir dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kepri, Yeni Trisia Isabella menyampaikan, dari 4.463 P3K yang lulus administrasi, yang berhak mengikuti ujian sebanyak 4.417 orang. Sedangkan total P3K yang dilantik adalah sebanyak 3.481 orang yang terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Kemudian dari 2.786 orang yang melamar CPNS, 78 orang berhasil lulus. Lulusan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Tenaga kesehatan 28, 50 tenaga teknis, kemudian 47 formasinya kurikulum dan 3 sertifikat. Nah, kalau untuk P3K itu 3.219 P3K teknis, 174 fungsional tenaga kesehatan, 88 fungsional tenaga. Bu, yang untuk P3K ini ada yang masuk masa pensiun nggak, Bu? Ada. Ada berapa orang tuh, Bu? Jadi yang pensiun 20 tahun depan. Untuk rata-rata umurnya sekarang berapa, Bu? Ya 57, 57. 58 gitu. Diketahui setelah pelantikan P3K tahap 1 ini, Pemprov Kepri masih menunggu waktu untuk pelantikan P3K tahap kedua. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Hingga Mei 2025 tercatat pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kepulauan Riau mencapai 500 kasus. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kepulauan Riau, John Barus menyebut, saat ini banyak perusahaan di Kepulauan Riau yang melakukan pengurangan pekerja karena berbagai faktor. Disnaker Trans Kepri mencatat, selama periode 2025, kasus PHK di Kepri paling banyak terjadi di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Berdasarkan laporan yang sudah masuk, di Kota Batam mencapai 500 pekerja yang terkena PHK. John Barus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Serikat Pekerja dan Apindo untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi kasus PHK yang terjadi di Kepri. Meski masih banyak PHK yang terjadi, pihaknya tetap akan memastikan hak-hak karyawan yang di PHK sesuai dengan aturan Kemenaker RI. PHK laporannya yang ke kita ya, yang sudah masuk ya. Ini kemarin kan ada Marua ya, yang di Batam itu. Marua atau apa ya? Saya lupa. Hotel tuh? Bukan, yang industri. Oh, industri. Nah, kalau yang laporan ke kita memang saya sudah juga kemarin menyampaikan bahwa sekitar
500-an yang sudah terlapor ke kita ya. Tapi kami dari Dinas Tenaga Kerja ingin memastikan hak-hak pekerja itu dibayar sesuai dengan ketentuan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Viral seorang nelayan di Kabupaten Bintan diterkam buaya saat hendak pergi melaut. Mahyudin, seorang nelayan asal Tanah Merah, Desa Penaga, Kabupaten Bintan, mengalami luka cukup parah akibat diterkam buaya. Insiden itu bermula saat Mahyudin yang hendak pergi melaut mempersiapkan kapal pompongnya yang berada di tepian pelantar. Namun saat melangkah menuju pompong, tiba-tiba muncul seekor buaya dari dalam air. Buaya yang besarnya diperkirakan mencapai 4 meter itu langsung menerkam kaki kanan Mahyudin. Terlihat dari video viral yang beredar, korban mengalami luka yang cukup parah akibat insiden tersebut. Insiden tersebut pertama kali diketahui oleh salah seorang warga bernama Jamil yang saat itu memberi pertolongan terhadap korban. Sempat pula terjadi aksi tarik-menarik tubuh korban agar terlepas dari gigitan buaya. Sebelah kanan Pak ya? Yang luka besar Yang luka besar. yang luka besar belah kanan lah. Tapi belah kiri ada juga luka. Ada juga luka ya? Belah kanan lah. Iya. Sama-sama narik lah. Buaya narik dia, dia pun saya narik ke atas. Iya. Tapi kalau misalnya saya lepas, tentu dia dibawa buaya. Dibawa buaya ya. Besar buaya ukurannya tuh Pak? Aduh, Pak. Pokoknya lebih 4 meter. Oh. Karena sering sudah lewat nih. Iya. Sering lewat. Iya. Waktu terjadian tuh dia lepas ditarik, dia duduk di sini. Duduk sini, darah kan ini penuh semua sama darah di sini. Jadi kalau orang kampung yang darah tuh lewat sangat, jadi mata agak pusing. Jadi dia lewat aja, kami cuci dia punya darah tuh. Oh gitu. Diketahui saat ini korban telah berada di rumah sakit guna menjalani pengobatan dan perawatan intensif. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Mengusung tema The Smart 163, sportivitas dalam karya SMP Negeri 1 Bintan menggelar acara pelepasan 251 siswa. SMP Negeri 1 Bintan menggelar pelepasan 250 siswa kelas 3 Angkatan 63 The Smart One. Acara berlangsung di halaman SMP Negeri 1 Bintan pada Rabu 28 Mei 2025. Dengan penuh hikmat, para wali murid turut hadir dalam pelepasan siswa yang mengangkat tema sportivitas dalam karya. Tema acara tersebut menjadi tanda bahwa siswa-siswi SMP Negeri 1 Bintan Timur selalu berprestasi di berbagai bidang. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintan Timur Sri Lestari berharap dengan bekal yang diberikan kepada para siswa-siswi jenjang sekolah menengah pertama ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan bakat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan perpisahan pelepasan siswa SMP Negeri 1 Bintan berjumlah 251 orang. SMP Negeri 1 Bintan lebih mengambil tema keolahraga dengan tema The Smart 163 sportivitas dalam karya. Tujuan kegiatan ini dengan mengambil tema tersebut, pada di angkatan ini banyak anak-anak yang luar biasa berprestasi dalam olahraga dan bidang-bidang tertentu, sehingga kita lebih mengedepankan bahwa anak-anak selesai dari SMP Negeri 1 Bintan mereka harus sportif dalam menata masa depannya. Artinya mereka harus siap bertarung, siap untuk meniti pendidikan yang lebih lanjut. Ayo, tata masa depan kamu setelah kamu keluar SMP Negeri 1 Bintan. Dasar-dasar yang sudah diberikan di SMP Negeri 1 Bintan menjadi bekal untuk kamu mengembangkan potensi kamu di jenjang atas. Di penghujung acara, tampak keceriaan tergambar dari wajah para siswa-siswi saat menari bersama di bawah guyuran air dari petugas pemadam kebakaran. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan kuota sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 sebanyak 40.000 kursi. Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, setidaknya ada 36.000 murid yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA atau SMK, usai lulus dari SMP negeri maupun MTS. Jumlah itu ditambah dengan sekitar 2.000 murid dari luar Kepulauan Riau.
Agar murid baru yang mencapai 38.000 tersebut dapat tertampung seluruhnya, Dinas Pendidikan Kepri telah menyiapkan kuota sebanyak 40.000 kursi. Andi menyebut kuota SPMB tahun ini sengaja dilebihkan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian PPDB tahun 2024 lalu tidak terulang lagi. Ia menerangkan bahwa proses SPMB saat ini masih dalam proses sosialisasi terhadap operator di masing-masing sekolah yang telah disiapkan maksimal sebanyak 3 orang per sekolah. Untuk kuota PPDB tentunya kami kan melihat dari tamatan SMP dan ITS. Itu kalau sekepri sekitar 36.000 tahun ini dan 36.000. Ditambah lagi nanti dari luar itu mungkin sekitar 2.000-an. Kita memang sudah mempersiapkan slot kursi sekitar 40.000. 40.000. Insya Allah saya sudah sampaikan bahwa 2 kota 5 kabupaten itu masih yang agak berat sedikit adalah Kota Batam. Tetapi dengan cara mengantisipasi tentunya pembangunan ropas baru, unit sekolah baru kita tambah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. SMA Negeri 1 Teluk Bintan menggelar ajang Young Entrepreneur Gonggong Teknologi dan Culinary Heritage atau YASJTech. SMA Negeri 1 Teluk Bintan, Kabupaten Bintan menggelar ajang Young Entrepreneur Gonggong Teknologi dan Culinary Heritage atau disingkat YASJTech pada Rabu pagi 28 Mei 2025. Kepala SMA Negeri 1 Teluk Bintan, Iman Sabarullah mengatakan, kegiatan ini merupakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang sesuai dengan petunjuk teknis dari kurikulum Merdeka Rancangan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Iman menyampaikan kegiatan ini sudah digelar ketiga kalinya dengan tujuan meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta kreativitas siswa khususnya di bidang wirausaha. Dia berharap acara seperti ini dapat terus terselenggara guna menjaga netralitas dan keseimbangan antara proses belajar mengajar serta mengaktualisasi keterampilan para siswa. Kami melaksanakan P5 ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas anak-anak dalam berkolaborasi, dalam berketerampilan untuk meningkatkan kemampuan disiplinnya, kemampuan keterampilannya, kemampuan kolaborasinya untuk membentuk suatu organisasi berupa baik itu dalam bentuk wirausaha maupun juga dalam bentuk kuliner. Jadi tujuan paling utama kegiatan ini adalah untuk meneruskan program kurikulum Merdeka dan meningkatkan kolaborasi keterampilan peserta didik kita. Kegiatan YASJTech menampilkan stand aneka produk kuliner yang dihasilkan siswa SMA Negeri 1 Teluk Bintan, seperti makanan olahan gonggong, risol mayo, donat tiramisu, sosis Solo, serta es kopior. Selain itu, ada pula miniatur rumah, ukiran batok kelapa, hingga tas dari bahan plastik. Kegiatan ini melibatkan 219 peserta ditambah dengan siswa SD, SMP, dan masyarakat sekitar sehingga lebih meriah. Redaksi V-News dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V-News Click untuk berita menarik lainnya.